Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini tuh kita bakal ngupas tuntas sebuah modul ajar bahasa Indonesia buat anak kelas 1 SD. Tapi ini bukan modul biasa loh, karena di dalamnya ada perpaduan keren antara belajar literasi dasar sama keterampilan hidup yang bener-bener kepakai sehari-hari. Coba dibayangin sebentar, gimana coba caranya ngajarin konsep uang dan nilainya ke anak kelas 1 SD, padahal ya mereka sendiri baru aja mulai belajar ngeja dan membaca. Nah, jawaban dari pertanyaan menarik ini ternyata ada di dalam kurikulum bab 7 Aku Ingin, yang disusun dengan sangat apik sama Ibu Sahidah dari SDN Kamal 03. Oke, peta perjalanan kita hari ini simple aja. Kita bakal ngebahas 5 poin utama, mulai dari fokus modul, lanjut ke kebutuhan versus keinginan, terus ngikutin kisah Bimo di pasar, masuk ke praktek membaca dan menulis, dan terakhir, kita bahas penilaian siswanya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu fokus dari modul Aku Ingin. Poin paling krusial dari modul ini tuh ada di tekniknya, yang ibaratnya, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi targetnya ini siswa reguler fase A. Sambil mereka berjuang buat nyampe target bahasa, kayak menyimak, membaca, berbicara, dan nulis kata sehari-hari, diam-diam mereka juga lagi nyerap konsep penting soal gimana caranya hidup hemat. Keren kan? Nah, ini ngasih lihat tujuan mendasar yang pengen dicapai. Ngenalin literasi finansial ke anak umur 6 atau 7 tahun. Kedengarannya berat ya, tapi tenang, pengetahuan buat bikin keputusan finansial yang tepat ini disederhanain banget, lewat pendekatan yang interaktif dan gampang dicerna sama anak-anak. Lanjut ke bagian kedua nih. Konsep dasar yang jadi nyawa dari modul ini. Kebutuhan versus keinginan. Konsepnya didefinisikan dengan tegas banget. Kebutuhan itu ya benar-benar barang atau jasa yang emang harus kita punya buat bertahan hidup. Nggak bisa ditawar. Sedangkan keinginan, itu hal yang pengen kita milikin, tapi sebenarnya ya nggak harus dipenuhi detik itu juga. Pemisahan yang jelas kayak gini nih yang jadi fondasi nalar kritis buat anak-anak. Kita masuk ke bagian ketiga, kisah Bimo di pasar. Biar anak-anak nggak bingung sama konsep abstrak tadi, dibikinlah cerita fiksi yang related banget sama mereka. Ceritanya ada tokoh namanya Bimo. Si Bimo ini butuh banget sepatu baru. Nah ini jelas masuk kategori kebutuhan. Tapi di saat yang sama, matanya naksir berat sama truk mainan, yang mana itu cuma keinginan. Lewat cerita simpel ini, guru bisa ngebimbing siswa buat narik kesimpulan sendiri. Mana sih yang harus diduluin? Dan dari ceritanya si Bimo ini, anak-anak diajak ngikutin proses belajar yang runtut banget, nyentuh semua pilar literasi. Mulai dari dengerin ceritanya, baca nama bendanya lewat gambar, latihan nulis suku kata, sampai akhirnya beneran ngamatin wujud fisik uang secara langsung. Oke, sekarang di bagian keempat. Kita lihat langsung gimana prakteknya di kelas buat urusan membaca, nulis, dan ngenalin uang. Buat latihan nulis, anak-anak nggak disuruh nyalin kalimat panjang yang ngebosenin. Nggak dong. Mereka diajak aktif ngelengkapin suku kata dari benda-benda yang biasa ada di pasar, kayak pepaya, mobil, atau topi. Cara ini secara halus banget ngingetin mereka sama kosakata benda, sambil ngebiasain ejaan. Tapi, tunggu dulu. Disinilah unsur finansialnya dimasukin lagi dengan ngenalin satu angka spesifik yang pasti anak-anak udah pada tahu. Yap, angka 1000. Siswa benar-benar disuruh ngamatin dan ngebandingin uang Rp1.000, baik yang versi logam maupun uang kertasnya. Interaksi fisik ini ngerubah konsep uang yang tadinya mungkin cuma ada di angan-angan mereka, jadi sesuatu yang nyata dan bisa dipegang. Dari asik megang uang 1000 itu, obrolannya ngalir natural ke aktivitas ngambar benda yang pengen banget mereka beli. Nah, di momen inilah konsep menabung diselipin. Ngajarin mereka kalau punya keinginan itu wajar-wajar aja kok. Tapi, ya butuh proses. Harus mau nyisihin dan nyimpen uang dulu kalau emang pengen dapetin barangnya. Terakhir, di bagian kelima, kita bahas gimana guru ngevaluasi keberhasilan modul ini lewat penilaian dan refleksi siswa. Kalau kita perhatiin struktur rubrik penilaiannya, ini tuh rapi dan benar-benar terarah. Kemampuan siswa dipetain di 4 area literasi, tanpa lepas dari tema finansial. Misalnya, di aspek berbicara, siswa itu dinilai dari seberapa bisa mereka ngejelasin alasan dibalik pilihan mereka. Jadi sambil ngebenerin tata bahasa, logika finansial mereka juga pelan-pelan kebentuk. Yang bikin makin salut, modul ini juga adaptif banget. Buat siswa yang mungkin masih butuh waktu buat ngeja, ada bimbingan remedial khusus. Terus buat siswa yang larinya udah cepat, dikasih pengayaan seru kayak baca buku cerita digital. Jadi nggak ada satupun anak yang ngerasa ditinggalin atau malah bosen.
Sampai akhirnya, di penghujung materi, siswa kelas 1 ini bisa dengan bangga nyentang kolom refleksi diri yang bunyinya, "Saya dapat membedakan kebutuhan dan keinginan." Wah, itu pencapaian luar biasa loh. Modul ini sukses nyulap pelajaran baca tulis biasa, jadi bekal keterampilan hidup yang esensial banget. Nah, ini bikin kita mikir kan, kalau anak umur 6 tahun aja bisa dilatih buat sadar mana yang benar-benar mereka butuhin dan mana yang cuma sekedar dipengenin, kira-kira langkah apa nih yang bisa kita ambil hari ini buat perbaikin keputusan finansial kita sendiri? Menarik buat direnungkan ya. Terima kasih udah nemenin di sesi bedah materi kali ini dan sampai jumpa.